Shalom bagi kita semua. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya dan mengandalkan Yesus. Keterbatasan adalah hal yang sering kita dengar dalam kehidupan manusia dan menjadi pergumulan tersendiri. Keterbatasan dalam hal finansial, tidak memiliki pekerjaan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, penantian keturunan, dan banyak lagi. Siapa sangka 3 tahun terakhir kita menghadapi pandemi dan dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan meluas. Akibatnya mempengaruhi seluruh lini kehidupan manusia. Ketika ratusan ribu nyawa melayang meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi orang yang ditinggalkan dan mungkin sampai pada saat ini. Dampak pandemi COVID yang pasti juga mempengaruhi pendapatan keluarga. Banyak yang kehilangan pekerjaan yang mungkin adalah sumber pendapatan satu-satunya. Ditambah lagi pengeluaran rumah tangga yang meningkat karena peningkatan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Usaha-usaha kecil yang menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga juga mengalami dampak pandemi COVID. Mulai dari pelanggan yang kian sedikit, pendapatan yang kian rendah, dan harga yang kian tinggi. Tentu hal ini mengalami dampak yang berkepanjangan hingga saat ini. Dalam Lukas 12 ayat 25 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tentu kekhawatiran bukanlah hal yang mudah untuk kita tinggalkan. Kita banyak berpikir, apakah saya dapat menghidupi keluarga dengan cukup? Bagaimana saya dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Bagaimana anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik? Bagaimana dapat menolong keluarga yang kesulitan? Dan banyak hal lagi yang membuat kita khawatir sehingga sulit memahami dan mengimani pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan lebih lagi ketika kita sering membandingkan diri dan pencapaian-pencapaian kita dengan dunia ini, sampai kita jadi tidak sadar ingin sama dengan dunia ini. Bekerja sejadi-jadinya untuk pendapatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, memberi lebih banyak, berpenampilan lebih baik, dihormati lebih lagi, dicintai sesama lebih lagi, yang pasti lebih dari yang lain. Tentu itu tidaklah salah. Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran untuk menaklukkan dunia ini, mengelola dan menguasainya. Tapi seringkali kita lupa bahkan kita hanya seorang mandat. Seorang mandat melakukan sesuatu yang dimandatkan kepadanya, hanya untuk mewakili kepentingan yang memberikan mandat kepadanya. Karenanya, seharusnya manusia menguasai bumi sebesar-besarnya, hanya untuk memuliakan penciptanya. Bukan masalah bekerja terlalu keras, tetapi ketika manusia menjadikannya tujuan untuk dapat menjadi sama dengan dunia ini, dihormati, dimuliakan, dicintai dunia ini daripada penciptanya, akhirnya manusia akan berlomba-lomba mencari kepuasan dunia ini, bukan lagi kepuasan di dalam Tuhan. Lalu sebagai orang percaya, di manakah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya lainnya? Kata Tuhan, ada makanan dan pakaian saja cukuplah. Namun apakah kita mampu menjalaninya saat ini? Ketika semakin banyak kebutuhan yang ditetapkan manusia menjadi kebutuhan yang penting di dalam hidupnya selain makanan dan pakaian, kita menyulitkan diri sendiri dengan perkara-perkara yang kita ciptakan sendiri. Sukacita sejati terletak pada iman bahwa Allah mampu memberikan semuanya cukup. Lalu, mengapa kita sulit bersukacita dengan apa yang kita miliki? Karena kita terlalu banyak menginginkan sesuatu yang kita miliki. Tentu kita dipersilahkan meminta sesuka hati kepada Sang Pencipta. Namun mengimani bahwa apa yang ada saat ini adalah pemberian yang terbaik dari Allah, adalah masalah yang berbeda. Karena seringkali manusia menjadi Tuhan atas permintaannya. Matius 6 ayat 11 berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Mengapa Yesus mengajar kita untuk meminta makanan dan minuman yang secukupnya? Mengapa Yesus tidak mengajarkan kita berdoa, "Berikanlah kami makanan dan minuman untuk 1 bulan"? Atau, "Berikanlah kami makanan dan minuman untuk 1 tahun"? Jika Allah adalah pencipta dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bukankah memberi lebih dari cukup dapat Tuhan kerjakan bagi kita? Namun mengapa demikian? Karena Tuhan ingin kita berbicara dengannya setiap hari, setiap saat waktu kita bangun, waktu kita makan, dan apapun yang kita kerjakan. Tuhan mau kita berbicara dengannya, mengajarnya,
bertanya kepadanya, dan berdoa setiap saat dan setiap hari. Kita pasti senang jika Tuhan mencukupkan kita makanan dan minuman untuk 1 tahun, 1 bulan, atau bahkan selama yang kita harapkan. Tapi yang akan terjadi ketika Tuhan melakukannya, maka kita tidak lagi berdoa dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali pikiran prioritas membuat kita gagal mengenal kehendak Tuhan dan mengandalkannya. Karena akhirnya kita fokus pada apa yang bisa kita berikan kepada keluarga, apa yang harus kita kerjakan dalam pelayanan, apa yang harus kita berikan kepada sesama, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, atau mungkin bagaimana orang lain dapat melihat kita sebagai seorang pelayan yang totalitas melayani Tuhan. Seolah-olah Tuhan meminta manusia untuk menjadi superhero. Kita bukan lagi mengerjakan sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang pada akhirnya kita berpikir telah mengenal Tuhan dan mengandalkannya. Ternyata aku hanya tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Memberikan Allah kendali penuh atas hidup kita tidak hanya sekedar berbicara tentang prioritas saja. Memberi kendali penuh kepada Allah berasal dari pemahaman yang benar, hati yang mengasihi Allah dan beriman sepenuhnya. Mari kita lihat seberapa sering kita benar-benar memberikan kendali penuh kepada Allah ketika kita tahu bahwa sesuatu itu sulit. Seringkali kita berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Allah. Tapi seringkali juga selesai berdoa, kita mengambil kembali beban itu dengan sikap cemas dan khawatir. Padahal Tuhan sudah berjanji, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sebelum kita benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, kita tidak akan mampu menikmati seberapa besar Allah bekerja dalam hidup kita. Mari percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga kita akan merasakan penyertaan-Nya tiap hari. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9a.